Pada siap juga, mungkin untuk Bagus dan Kak Dika yang akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Waktu dan layar kami persilakan. Aku dan Laras izin undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih, semangat. Semangat teman-teman. Ya, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga buat kedua pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Dika dan juga Altov. Oke, mungkin kami akan coba memperkenalkan beliau berdua dulu ya. Untuk CV-nya mungkin boleh di-share screen, panitia. Baik, pertama-tama ini ada Kak Dika terlebih dahulu. Jadi singkatnya ialah Kak Dika ini beliau sudah memiliki beberapa riwayat pendidikan. Di sini bisa dilihat ada beliau dari SMA School Kebayoran, lalu juga beliau dulu sempat berkuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung sampai dengan 2020. Kemudian masuk ke Universitas Indonesia jurusan Teknik Elektro sejak 2020 sampai dengan sekarang. Dan Kak Dika ini fun fact, tahun lalu merupakan ketua KSM Eka Prasetya sebelum Kak Fitra, seperti itu. Jadi sebelum Kak Fitra, ketuanya ialah Kak Dika pada kepengurusan KSM Eka Prasetya 2020. Boleh di next? Oke, berikutnya untuk pengalaman kerja, Kak Dika merupakan seorang pengajar di High School Chemistry of Olympia Tutor, karena beliau sebelumnya ketika SMA itu pernah menjadi salah satu medalis untuk OSN Kimia di Palembang pada tahun 2016. Kemudian untuk leadership experience, ada beberapa organisasi yang pernah diikuti, seperti Science Olympiad Community di SMA School Kebayoran, lalu Surya Praka ITB di Institut Teknologi Bandung, kemudian di Kabinet KM ITB sebagai Head of Community Collaboration Bureau, kemudian di Sekolah Divisi Mentor OSKM ITB selaku Coordinator of Curriculum and Methods Division, lalu di Majalah Ganesha ITB sebagai Head of Recruitment. Selanjutnya tentu seperti sudah saya sebutkan, yaitu di KSM Eka Prasetya UI sebagai ketua. Boleh dilanjut? Nah, sebagai seorang ketua KSM, dan tentu oleh karenanya kita daulat beliau untuk menyampaikan materi pada hari ini, beliau juga memiliki beberapa pengalaman riset yang ternyata sudah dimulai sejak masa SMA. Ada beberapa judul-judulnya, ini mungkin ada titanium oxide doped glass potential as air pollution, sampai dengan penelitian beliau yang terakhir itu di penelitian Puruh KSM Eka Prasetya 2021 dengan judul Telaah Motif di Balik Fenomena Ghosting dalam Hubungan Romantis di Kalangan Mahasiswa Jabodetabek. Untuk skill, ada hard skill dan soft skill, serta bahasa yang beberapa yang beliau kuasai di sini. Baik, demikian untuk pembacaan kurikulum vitae atau CV-nya. Selanjutnya kepada Kak Dika, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Udah siap, Gus. Thank you banget ya. Kepanjangan kayaknya CV-nya. Baik. Oke, mungkin boleh langsung dimulai saja Kak Dika untuk presentasi. Waktu dan layar. Ya? Baik, silakan. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, udah kelihatan belum layarnya? Sudah, Kak. Oke, selamat pagi ya. Pagi teman-teman nih. Mungkin kenalin lagi aku Dika. Di sini diminta ya buat jelasin sih, kenalan aja nih sama analisis data kuantitatif. Ini mungkin agak singkat aja karena cuma dikasih waktu 30 menit ya. Oke, kita next. Oke, nah mungkin pendahuluannya ini aku kan agak ngelanjutin Rafli kemarin ya. Dia udah ngejelasin tentang penelitian data kuantitatif. Mungkin di bagian metodenya, terus mungkin harus dari teori dan lain-lain gitu konsep dasarnya. Nah, hari ini tuh kita bahas kalau tahapannya kayak di depan dari teori, terus ke hipotesis, kita uji diambil datanya, terus kita eksplorasi datanya, kita buat metrik, terus kita dapat insight-insight. Nah, mungkin kita sekarang di bagian ini. Tapi sebelum ke sana, aku mau jelasin dulu kayak kenapa sih kita harus belajar analisis data kuantitatif. Nah, tujuan dari penelitian itu riset sama kayak belajar ya sebenarnya. Ya kita mau mencari tahu tentang dunia gitu, tapi apa sih gambarannya gitu. Nah, kalau di orang kuantitatif itu ngebayangin dunia itu kayak kumpulan variabel. Mungkin gambarnya kayak di sini. Nah, kumpulan variabel. Nah, kumpulan variabel ini banyak banget. Dan
yang dilakukan oleh peneliti ini yang pakai kuantitatif untuk menjawab hal ini adalah mencari kira-kira gimana sih perilaku interaksi antara variabel ini gitu, interkoneksi. Mungkin kalau secara singkatnya ya, buat nyari interkoneksi itu gimana? Kita pakai dua jenis variabel. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, independent variable sama dependent variable, variabel bebas, variabel terikat. Nah, contohnya di sini. Misalkan kita punya variabel jumlah air gitu kan. Terus kita ganti jumlah airnya buat cari tahu kira-kira ngaruhnya apa nih ke pertumbuhan tanaman gitu. Jadi variabel di kasus pertumbuhan tanaman, kita pengen tahu hubungan antara jumlah air dan apa namanya laju tumbuh tanaman. Nah, mungkin nanti hasilnya kalau pernah dengar fungsi gitu, ada sumbu X, sumbu Y, sumbu X-nya itu adalah variabel bebas gitu, jumlah air kita coba diganti berapa. Variabel terikat itu kenapa dia terikat? Dia terikat sama variabel bebasnya. Si X itu adalah tinggi tumbuhnya. Jadi mungkin kurang lebih cari kayak gini. Nah, lanjut, kenapa ini penting gitu? Nah, tadi kan aku jelasin, kita ngeliat tuh kayak hubungan antara banyak variabel. Nah, jadi kita tuh kayak simple ya, mencari cara dunia kerja melalui pengetahuan dan interaksi variabel, ditinjau dari aturan yang bekerja antara variabel tersebut. Pengaruh air terhadap pertumbuhan, pengaruh uang terhadap kebahagiaan, pengaruh waktu kosong terhadap kebahagiaan, terus pengaruh banyaknya tugas sama stres gitu kan. Itu kan kita cari hubungan antar variabel ada banyak banget. Kita nggak tahu jumlah variabel ini, kita bisa bilang tak hingga lah ya. Nah, karena kita sulit nih meninjau interaksi antara variabel secara langsung, jadi biasanya orang-orang yang melakukan riset kuantitatif ini, dia lihatnya dari beberapa variabel aja, terus kita cari tahu hukum yang bekerja di antaranya. Dan aturannya semakin banyak variabel yang dipertimbangkan, bakal semakin kompleks. Nah, biasanya yang suka lihat variabel ini tuh di kualitatif nanti ya, bisa sama Altop ya. Mempertimbangkan suatu variabel tanpa mencari tahu aturannya bekerja itu kerjaan orang kualitatif biasanya. Mungkin itu perbedaan umumnya, terus kita agak lanjut juga. Nah, biasanya kalau kan kita nyari ini ya, keterhubungan antara variabel ya. Itu tuh artinya kita bisa mencari dua hal, korelasi sama kausasi. Kalau korelasi itu kira-kira A naik karena ketika B juga naik. Jadi hubungannya itu nilai kedua variabel itu akan berkorelasi. Tapi apakah korelasi itu menjelaskan kausasi? Belum tentu. Jadi misalkan jam tidurku banyak, terus berat badanku banyak gitu. Berat badanku juga berat. Itu apakah menjelaskan, itu mungkin berkorelasi ya, orang-orang yang tidurnya lebih lama bisa lebih berat. Tapi apakah kausasi kan? Belum tentu gitu. Hal untuk menjelaskan kausasi kita nggak bisa pakai riset korelasi pakai dua data itu aja. Kita harus pakai eksperimen. Nah, biasanya kalau eksperimen itu bakal lebih sulit ya, karena kalau eksperimen itu harus diisolasi. Jadi kamu nggak boleh terpengaruh oleh variabel lain gitu. Sistemnya lebih terkontrol. Nah, mungkin yang teman-teman lakukan ini, nanti yang melakukan survei dan lain-lain itu lebih ke penelitian kuantitatif yang korelasional, yang eksperimental. Nah, oke. Kan kita tadi bahas ini ya. Next, kita tuh bahas tentang variabel-variabel. Nah, kita sebelum ini agak urgent karena biasanya kesalahan teman-teman itu dalam riset di nentuin variabelnya. Buat ngolah data itu bakal sulit. Jadi, sebelum teman-teman nentuin pertanyaan dan lain-lain, teman-teman harus nentuin variabel mana yang sesuai. Jadi, variabel itu biasa di riset ini ya, biasanya ada dua jenis. Variabel yang kualitatif, variabel yang kuantitatif. Jadi di riset kuantitatif itu ada variabel kualitatif juga. Nah, tipe datanya itu variabel nominal, ordinal, discrete, sama kontinu. Itu apa tuh maksudnya gitu kan? Jadi kita langsung aja lihat. Discrete. Discrete itu gampangnya ya, data-data yang misalkan jumlahnya bilangan bulat, bisa diukur juga. Bisa syaratnya dua, bisa dihitung sama punya kemungkinan yang terbatas, yang finite gitu. Jadi misalkan jumlah anak per keluarga, kan dia pasti diskret kan, saat bilangan bulat kan. Mana mungkin ada anak 1,5 gitu. Tengahnya apa? 1, 2, 3, 4 anak gitu. Misalnya terus jumlah rokok yang dikonsumsi gitu, 1 batang, 2 batang, 3 batang. Terus setengah batang bisa sih, tapi ya anggapnya didiskretin. Terus jumlah kucing yang dielus tiap lewat gerbang kutek gitu. Ya minimal 1 gitu kan, si Timmy atau Opal gitu. Terus lanjut.
Ada data juga yang continue gitu. Kalau continue itu bedanya dia nggak bisa dihitung. Dan jadi ada tak hingga kemungkinan data-data continue ini biasanya biasanya dia ya didiskretisasi ya. Kayak umur kan aku misalkan umur kita bilangnya pernah nggak bilang umur 22 tahun, 5 bulan, 17 hari, sekian detik gitu. Nggak pernah kan. Biasanya kita buletin, diskretin ke 21 tahun. Itu juga dengan tinggi dan berat badan gitu. Jadi karena dia angkanya continue, biasanya kita diskretin, ditransformasi. Nah, ini juga teori kualitatif. Ini biasanya ada dua jenis. Yang pertama nominal. Nominal tuh biasanya kategorisasi. Tidak dapat diurutkan dan diurutkan dalam tingkat. Jadi kayak misalkan laki-laki, perempuan atau non-biner, warna mata gitu kan. Coklat, biru, itu harusnya hijau juga gitu. Terus iya atau tidak, terus fakultas jurusan. Nah ini biasanya nggak kita olah ya. Biasanya nggak kita olah di data. Biasanya kita kita gunain buat misal-misalnya kategori sama nentuin kira-kira sampel dan sudah populasi belum, kita bahas nanti. Lalu ordinal. Nah, ordinal ini yang sering banget muncul di pertanyaan riset. Variabelnya itu ada tingkatannya. Pertanyaannya tingkatannya. Misalkan seberapa mengganggu suara lingkunganmu kan, nggak mengganggu sedikit, ganggu cuma mengganggu, sangat mengganggu. Seberapa menarik orang ini, jelek, B aja, cakep gitu. Ada tingkatannya gitu kan. Lanjut. Terus ada langkah-langkah dalam analisis kuantitatif ya. Pertama jelas ngumpulin data, terus yang dua membersihkan dan mempersiapkan data, tiga eksplorasi data, ketiga analisis data, dan terakhir interpretasi hasil analisis. Nah mungkin karena kita udah masuk ke data ya, jadi variabel itu ditunjukkan dengan apa sih? Dengan apa? Dengan data gitu. Nah data itu adalah kumpulan nilai dari kualitatif atau quantitative variables. Nah metode pengambilan datanya gimana? Tentu kalau di kuantitatif kita pakai namanya alat ukur. Kalau dalam ilmu alam biasanya gitu kan, kamu ukur apa paling sering? Pakai penggaris kan, panjangnya berapa gitu. Termometer gitu, suhunya berapa, pakai stopwatch jamnya berapa, waktunya lewat berapa detik, speedometer kecepatan di motor gitu kan. Nah biasanya agak sulit itu alat ukur ilmu sosial ya, karena variabel manusia kan ribet gitu. Jadi biasanya pakai kuesioner, dikasih kuesioner, orang-orang ngisi, terus kita olah gitu, dapat datanya. Observasi kita liatin berapa banyak nih orang yang lewat gerbang kutek tiap jam 9 pagi itu kan banyak gitu kan. Terus wawancara, kita ngambilnya atau wawancara tanya orang atau enggak akan dikasih tes mirip kayak kuesioner sih. Itu yang primer. Kalau primer tuh kita dapat langsung datanya, kita ambil sendiri pakai alat ukur. Kalau sekunder kita ngambil punya orang, tinggal pakai aja. Nah, terus visualisasi data. Ini sebenarnya agak banyak, tapi ya udah aku kumpul di sini aja. Ada scatter plot, ada bar graph, ada stack graph, box plot, pie chart, sama histogram. Nah, teman-teman nanti tentuin aja tipe datanya apa dan gunakan sesuai yang diminta ya. Karena apa? Kenapa ini perlu dipelajari? Karena biasanya banyak yang visualisasi jelek gitu. Jadi datanya continue, tapi dia pakainya bar graph gitu kan. Kan bar graph butuh discrete gitu. Itu penjelasan. Nanti tipe data teman-teman nanti mau pakai apa. Nah, karena kita udah bahas data, sekarang kita bahas ke statistik deskriptif, di mana ini awalnya banget harus bertemu dengan namanya Gaussian distribution atau distribusi normal gitu. Distribusi normal itu maksudnya apa? Mungkin teman-teman agak bingung ya. Distribusi normal itu intinya ada sebaran datanya, terus ada di sumbu X sebaran datanya, di sumbu Y itu adalah densitas probability. Density probability maksudnya apa? Kemungkinan nilai tersebut tuh muncul gitu, probabilitas nilai tersebut muncul. Jadi makanya di tengah-tengah tuh biasanya mean average kan. Ini mu itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu bakal yang paling sering muncul. Nanti berapa jauh dia dari nilai rata-rata sering muncul itu maka makin berkurang gitu. Nah itu sekian berapa tuh ada standar deviasi namanya sigma gitu. Itu mungkin bisa dipelajari nanti. Nah di sini tuh aku nggak bakal jelasin rumus-rumusnya, aku bakal jelasin cara interpretasinya aja. Pertama, pemusatan data. Pasti teman-teman pernah belajar namanya mean, median, modus. Itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah mencari pusat dari data tersebut. Kalau misal dan dibandingkan dengan ini ya dibandingkan dengan nilai distribusi normal ya. Kalau misalkan nilai mean, median, dan modusnya itu sama atau berdekatan, itu tuh dia simetris bentuk distribusi normalnya. Kalau misalkan modusnya lebih tinggi, modus dan median lebih tinggi dari mean, artinya
dia skew-nya skew negatif, skew kiri gitu. Kalau misalkan median sama modusnya itu di lebih kecil daripada mean, dia adalah positif positif skew atau skew kanan gitu. Ini ngaruh ke nilai distribusinya, tapi ini jarang buat dasar aja, buat intuisi aja. Nah, terus ini nilai-nilai tadi ya, standar kuartil, varian, standar deviasi itu buat apa fungsinya? Buat nyari sebaran datanya, teman-teman. Nah, kalau misalkan standar deviasi itu dia sigma. Kalau varian itu dia sigma kuadrat. Maksudnya apa? Intinya gini, kalau misalkan variannya besar, artinya datanya semakin bervariasi. Jadi misalkan ada data meannya 50, terus datanya tersebar dari 1 sampai 100. Itu artinya variannya kurang lebih sekian gitu kan. Nah, terus kita bandingin sama data yang meannya 50, tapi nilai minimumnya itu dia 45, nilai maksimumnya 55. Kan itu distribusinya lebih singkat ya, maka variannya lebih kecil gitu. Kenapa? Karena datanya lebih dekat-dekat sama rata-rata. Kalau misalkan varian yang tinggi, datanya jauh-jauh dari rata-rata. Dan standar deviasinya juga tinggi artinya nanti kalau jauh-jauh. Itu buat cari tahu sebaran datanya aja. Nah, itu untuk deskriptif gitu aja. Sekarang inferensial. Kalau deskriptif itu artinya kan kita analisis totalnya. Kalau inferensial itu yang sering teman-teman pakai. Nah, di sini kita kenalan sama populasi, hipotesis testing, uji T, uji F, dan lain-lain analisisnya. Boom. Nah, sekarang kita masuk ke statistik inferensial. Jelasin populasi sama metode sampling. Kita populasi itu kan punya karakteristik masing-masing ya. Misalnya ada warna-warnanya ya, misalkan dari itu cowok laki-laki, perempuan, non biner, terus ada apa namanya? Ada umurnya, ada karakteristik demografi gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ngambil sampel, itu diharapkan karakteristik sesuai sama demografinya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak sesuai nanti mungkin karakteristik distribusi sampel teman-teman bakal berbeda sama populasinya. Ini contohnya aja, teman-teman misalkan mau populasinya seluruh mahasiswa S1 dan vokasi di UI gitu, sarjana vokasi. Sampelnya misalkan 500 mahasiswa UI terdistribusi di sesuai fakultas. BTW untuk tentuin jumlah sampel nanti aku kirim websitenya. Ada algoritmanya biar lebih mudah. Metode sampling, simple metode sampling. Ini contoh ini ya buat nentuin populasi sama sampel. Kurang lebih sampling method ada 2 jenis. Tadi kan aku bilang pakai simple random sampling ya. Kalau simple random sampling itu ya kita akhirnya ngambil acak gitu dari populasi. Kita nggak ngambil, misalnya aku di UI nih, aku ngambil sampelnya di FISIP doang gitu, di teknik doang, di MIPA doang gitu. Itu kan apa nggak representatif kan. Kalau simple random sampling artinya aku coba ambil dari semua fakultas gitu dan harapannya lebih sama populasinya. Ada probability atau random, ada non probability non random. Kalau probability itu gitu. Jadi kita menyesuaikan sama karakteristik probabilitasnya. Kalau probability itu dia ya udah biasanya nggak mempertimbangkan distribusi normal. Ini bakal lebih simpel kayak misalkan ya udahlah langsung aja gitu adanya yang lewat orang gitu. Ya udahlah di sini aja yang dekat gitu. Contohnya. Tapi itu mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut. Boom. Nah, terus habis itu tuh ada uji hipotesis. Nah, mungkin teman-teman yang di Psiko atau di FISIP atau yang udah atau di ini di MIPA ya, yang ada belajar probabilitas itu eh, pernah dengar ya uji hipotesis. Ada namanya null hypothesis sama alternatif hipotesis H0 sama H1 biasanya. Hipotesis null tujuan dari riset ini biasanya kita mau memfalsifikasi hipotesis null. Jadi biasanya hipotesis null itu yang nggak mempengaruh. Misalkan kita meneliti pengaruh antara MSG terhadap nilai gitu, IPK gitu kan. Nah, jadi hipotesis null itu adalah MSG tidak berpengaruh terhadap IPK. Nah, kalau H1 itu kan null hipotesis. Nah, alternatifnya atau H1 misalkan ya, contohnya itu dia yang menegasi si null hipotesis. Jadi kalau misalkan di null itu nggak berpengaruh, kita di H1-nya itu pengaruh. Nah, itu biasanya kita pakai uji statistik. Misal, terus juga ada thesis error dalam tes hipotesis ini. Misalkan kita kita cek ternyata
kita misalkan kalau riset ada dua jenis kontrol ya, populasi, dua jenis sampel ya, yang kontrol sama yang kita uji. Itu bisa kita bandingin. Kalau misalkan ternyata nggak beda, artinya kita terima dong dulu hipotesisnya itu benar. Itu di bagian sini. Oke, artinya hipotesis benar, micin nggak berpengaruh sama IPK gitu. Kita terima nulnya. Nah, kalau misalnya kita tolak nul, maka salah gitu. Kita bilang ada kok efeknya gitu. Padahal sebenarnya nggak signifikan efeknya gitu. Itu type 1 error. Nah, kebalikannya kalau misalkan sebenarnya salah, oh ini artinya benar nih micin mempengaruhi nilai IPK orang. Tapi kita terima, kita tolak nulnya, kita terima H1. Nah, tapi kalau enggak kok enggak pengaruh gitu. Artinya itu type 2 error. Sederhana itu aja sebenarnya. Nah, mungkin ini untuk tes-tes teman-teman belum tentu butuh gitu, tapi ini gambarannya aja. Ada uji statistiknya, ada z-score, t-test, f-statistik, dan t-square. Ini biasanya buat di tes berikutnya gitu, buat nyari konsistensi di variabelnya. Kalau z-score tuh apakah nih kita buat dua populasi apakah dia berbeda gitu. Kalau t-statistik apakah sampelnya berbeda gitu, buat uji populasi, uji sampel. Nah, terus kita f-statistik itu apakah dari banyak sampel ini itu berbeda antara lainnya. Ini buat ANOVA gitu, analysis of variable depannya. Terus kalau buat chi-square itu juga buat uji variabel. Apakah dua variabel kategori variabel ini itu bebas gitu, independen. Nah, ini buat uji konsistensi dari penelitian kalian secara statistik. Boom. Terus lanjut. Analisis regresi sama korelasi. Kan disebutin di awal ya, biasanya kita nyari pola antara variabel. Nah, itu tools yang paling umum digunakan adalah regresi linear sebenarnya. Contohnya di sini, korelasi itu dia nunjukin kira-kira ada keterhubungan nih. Kalau regresi linear kita coba ubah ke dalam fungsi gitu. Kalau regresi linear itu y sama dengan mx plus b gitu biasanya. Jadi tiga fungsi linear dan itu ada tingkat linearitasnya gitu. Yang ini contohnya aja gitu bedanya. Kalau korelasi itu dia di statistik bentuknya R, dia buat nyari inferensial statistik ya, buat nyari info dari sampel. Terus variabelnya biasanya kita ya udah di pair aja dua gitu kan. Terus juga variabelnya nih ada perbedaan nggak? Kita diferensiasi nggak, biasanya nggak. Terus lainnya. Nah, kalau misalkan linear regression itu biasanya lebih banyak variabel kayak misalnya prediksi, bisa di eksperimen. Mungkin teman-teman yang udah praktik yang dari Saintek yang pernah praktikum fisika dasar itu kan kita analisa datanya pakai regresi linear kan. Itu dalam bentuk eksperimen terisolasi gitu. Jadi kita bisa dapat variabelnya itu fit line-nya udah jelas, sudah bisa jadi fungsi gitu. Dan dampaknya lebih ke kausalitas. Misalkan kayak benda jatuh, kita nguji gravitasi gitu kan. Itu kan ada upaya buat nunjukin kausalitasnya. Oke, nah ini interpretasi data, mungkin nanti ada contohnya aja. Kita buat nyari tren, pola, terus hubungan antara variabel. Ini mungkin lambang-lambang yang teman teman itu apa sih, mu, sigma, pi, rho, sama beta gitu. Nah, kalau ini mu itu mean rata-rata, kalau sigma itu standar deviasi, kalau pi itu proporsi, rho itu adalah korelasi gitu kan, b itu gradien. Ini lebih ke matematis sih. Teman-teman kalau yang bingung bisa tanya ChatGPT juga, sekarang sangat membantu. Terus asisten aja ya. Nah, sekarang interpretasi data gitu. Mungkin aku ngasih contoh dua jenis data. Mungkin yang di kiri dulu. Di sini ada data anak dari keluarga ya di tahun 70 sama 90. Di tahun 70 itu yang di kiri, yang tahun 90 di kanan. Kira-kira kita bisa nemu tren di sini nggak? Ada perubahan apa? Ada yang tahu? Child free, Kak. Child free. Ya, kita bisa lihat no child dulu 35%, sekarang 40% gitu kan, nambah gitu. Terus jumlah anaknya mungkin rata-rata turun kalau dari data ini ya, yang tadinya jumlah anaknya banyak sekarang lebih dikit, itu polanya. Nah, terus kita juga bisa cek itu dari kalau visual datanya yang lain, dia
kita bisa cek langsung dari korelasinya gitu. Kalau misalkan garisnya lurus kayak gini tuh korelasinya positif. Kalau semakin naik ya, ada yang dari kuat sampai lemah gitu. Kalau ngacak itu nggak ada korelasinya gitu, ada hubungannya, ini random aja. Terus kalau misalkan grafik yang menurun, korelasi negatif. Artinya semakin variabel yang satu nambah, semakin variabel satu nilai turun gitu. Ini coba contohnya gitu kan. Kira-kira yang A itu dia gimana korelasinya? Kalau kita lihat sekilas. Kelihatan kah? Positif. Ya, kira-kira positif ya. Terus kalau yang B, Positif. Negatif. yang B juga positif. Dia sama-sama naik. Cuman mungkin yang B lebih kuat gitu karena lebih rapih garisnya. Kalau yang C, Tidak. iya dia nggak ada Korelasi. korelasinya ya karena random gitu katanya. Kadang naik, kadang turun. Nah, terus yang D itu mungkin ini agak trap ya karena aku belum jelasin. Yang D, yang D itu jelasin. D itu mungkin korelasi, tapi korelasinya bukan linear. Korelasinya eksponensial, tapi kebalik. Jadi kalau eksponensial itu grafiknya bakal kayak linear itu cuma lebih tajam. Ini kan dia naik terus mendatar gitu kan. Artinya dia grafiknya apa dia nilainya berkorelasi, tapi supaya mau kita ubah jadi linear kita harus transformasi dulu nilainya. Ini kan dia logaritmik, eksponensial atau logaritmik, maka kita harus learn dulu logaritma nilainya dulu, nanti baru kita cek linearitasnya. Itu suatu metode pengolahan data, mungkin yang lebih lanjut. Terus lanjut, tools atau software analisis data. Teman-teman itu bisa pakai yang umum tuh ada 4. Yang pertama ada Excel, ada Sheet, ada SPSS, ada R, ada Python gitu. Kalau Python pakai extension NumPy, SciPy, atau Pandas. Tapi teman-teman nggak perlu ribet untuk ini, mau jujur-jujuran ya. Teman-teman bisa langsung pakai Sheet aja gitu. Misalkan mau cari korelasi, mau cari median, mau cari median, itu bisa langsung sini. Aku udah ini kelihatan ya, aku udah coba buat data kecil aja gitu, buat nyari korelasi. Kasusnya itu adalah hubungan jam belajar nilai dari pelajar tersebut. Nah, ini ada 8 data aja. Di sini kita bisa cek, oh dari jam belajar ini dengan nilainya ini kita plotting. Caranya gimana? Caranya teman-teman pertama, ini kok hapus dulu deh. Pertama teman-teman drag dulu dari sini, insert, terus chart gitu. Itu otomatis. Nah, ini kan masih jelek kan, line chart. Nah, teman-teman cari sesuai. Ini kan datanya discrete nih. Lebih enak pakai scatter plot gitu. Nah, dari scatter plot ini kan belum kelihatan garisnya ya. Teman-teman bisa customize. Nah, di customize series. Teman-teman kasih lihat trennya. Nah, ini sebenarnya nunjukin gradiennya kan. Nah, cuman ini tuh nggak apa namanya, nggak belum muncul hasil data analisis. Jadi kalian teman-teman bisa cari aja di Google atau tanya ini. Kira-kira teman-teman mau uji apa nih? Mau uji korelasi. Itu ada fungsinya di sini. Ini terus ada ada korelasi, data Y, data di sumbu Y ini kan nilai ya. Data Y itu artinya ini. Terus masukin data sumbu X-nya. Ini contoh buat 2 variabel aja ya teman-teman BTW. Boom, nanti dapat korelasinya positif 0,97. Alias kita bisa bilang, oh ini cukup korelatif. Terus kalau mau cari data lainnya gimana? Bisa aja kalau teman-teman mau nyari median itu kan, median dari nilai, average di sini bukan median, average dari ini gitu kan. Ini dapat, ini kan rata nilai gitu kan. Nyari rata jam belajar sama dengan average
Nah, sekian. 4,5 jam. Nah, misalnya teman-teman mau nyari variabel lain buat nentuin itu juga bisa di sini. Mungkin aku contohnya itu aja. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Dika atas paparannya yang sangat menarik ya. Karena tadi tidak hanya kemudian halo, mama video saya gerak nggak ya? Masuk. Masuk ya? Karena tadi tidak hanya dijelaskan tentang tadi ada data, kemudian ada korelasi positif negatif, dan bahkan di akhir Kak Dika mencoba untuk mempraktekkan bagaimana melakukan analisis data menggunakan software yang sepertinya umum bagi kita, yaitu Google Spreadsheet. Kalau mungkin teman-teman ingin belajar lebih lanjut, mungkin bisa tadi tanya ke Kak Dika atau bisa dihubungi lebih lanjut gitu. Karena software untuk analisis kuantitatif ini cukup beragam ya, nggak hanya dari Excel ataupun dari spreadsheet, tapi juga ada SPSS. SPSS cukup umum digunakan di humaniora, termasuk saya di Soshum kemarin salah satu mata kuliah juga mengajarkan tentang bagaimana menggunakan SPSS itu. Nanti di kepengurusan di KSM akan ada pelatihan mengenai SPSS, nanti kita coba lihat. Baik, terima kasih Kak Dika atas paparannya. Sekarang kita akan lanjut ke presentator berikutnya, yaitu Kak Altaf Nandiati Yusfit. Untuk CV boleh ditampilkan terlebih dahulu. Baik, di sini nama lengkapnya ialah Muhammad Altaf Nandiati Yusfit. Beliau memiliki keterampilan beberapa hal. Yang pertama ialah untuk menulis, mengajar, riset kualitatif, dan juga analisis data. Kemudian pengalaman, beliau adalah staf divisi keilmuan di Himpunan Mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga staf divisi penelitian di kelompok studi mahasiswa Eka Prasetya UI. Jadi dapat dikatakan beliau pada tahun kepengurusan sebelumnya merupakan salah satu staf divisi penelitian, atau sekarang adalah divisi publikasi ilmiah, seperti itu. Untuk pendidikan, beliau saat ini sedang mengampu pendidikan di Universitas Indonesia dalam program studi sarjana antropologi sosial sejak 2021. Untuk penghargaan, boleh di next. Beliau pernah memperoleh penghargaan sebagai juara 1 lomba esai ilmiah mahasiswa LIMAS FISIP UI dengan judul esai Memikirkan Ulang Menjaga Budaya untuk Siapa. Baik, mungkin demikian untuk pembacaan CV. Kepada Bung Altaf, apa sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap. Baik, karena Bung pakai HP, laptop gue nge-lag soalnya. Oke, baik. Karena sudah siap juga, kepada Bung Altaf, waktu dan layar dipersilakan. Ya, boleh bantu share screen-nya. Baik, kepada Ridho sebagai operasional, bisa dibantu share screen-nya? Untuk sebentar. Oke, sedang OTW di share ya? Oke, santai. Oke, udah ya. Gue langsung dimulai aja ini. Boleh, silakan, Altaf. Oke, sip. Ya, jadi di sini kayak kalau Kak Dika tadi udah ngomongin tentang analisis kuantitatif, di sini gue mau ngomongin soal analisis kualitatif. Nah, mungkin kalau di analisis kualitatif itu nggak sebanyak dan sekompleks kuantitatif, bukannya berarti gampang ya. Tapi maksudnya adalah riset kualitatif itu tuh punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau misalkan tadi di kuantitatif ada banyak grafik, terus ada banyak
aturan-aturannya dan lain semacamnya. Nah, riset kualitatif itu nanti akan cukup berbeda dengan riset kuantitatif yang kayak gitu. Nah, nanti bisa dilihat lebih jauh lagi aja. Oke, boleh di next. Ini udah di next belum ya? Sorry, jadi gue belum ke ubah soalnya. Oke, nah mungkin di sini ngulang sedikit aja sama yang apa dibilang Kang Yudo kemarin. Apa sih qualitative research itu? Nah, qualitative research itu dia di sini gue ada 2 kutipan, ya, yaitu dia mencoba memahami istilahnya itu memahami persepsi dari subjek penelitian kita. Jadi memang riset kualitatif itu memang afiliasinya atau asosiasinya itu memang lebih berat ada di ilmu sosial dibandingkan dengan ilmu alam. Jujur gue nggak tahu apakah di ilmu alam ada riset kualitatif atau enggak. Kalaupun ada, kayak misalkan di geografi gitu, tapi di geografi itu ada, itu tuh ya memang mencoba memahami manusianya gitu kan, bukan memahami alam ya dalam tanda kutip gitu. Nah jadi memang kalau bahasanya Malinowski, salah satu antropolog, riset kualitatif itu ya to grasp the natives points of view. Jadi kita pengen tahu subjek penelitian kita tuh memandang dunia tuh kayak gimana sih gitu. Dia memandang realitas sosial tuh seperti apa kayak gitu. Oke, boleh di next. Ini udah di next kah? Atau gimana? Kak, untuk layarnya terjeda nih punya saya. Mungkin saya download dulu PPT-nya gimana? Oh ya udah, boleh. Aku aja yang share screen gimana? Oh ya boleh. Oke, sebentar. Kok gue kayak gembel banget ya? Udah lah ya. Ya udahlah, Top, kan emang di kamar hobinya. Oke. Nah, jadi itu kan tadi apa itu riset kualitatif singkatnya. Nah, cara berpikir itu gimana sih riset kualitatif? Nah, cara berpikir riset kualitatif itu dia itu berpikir yang secara bukan sirkuler sih, cuma kalau bahasa dosen gue tuh dia berputar tapi sambil melaju gitu. Kalau divisualisasiin dia tuh kayak lingkaran yang muter-muter sambil jalan ke depan kayak gitu. Nah, jadi dia itu selalu dimulai dari, sebenarnya sama kayak riset-riset kuantitatif juga, itu dimulai dari suatu teori. Maksudnya kayak seorang peneliti itu akan membaca teori dan lain-lainnya, lalu dia akan menghasilkan yang namanya suatu permasalahan. Jadi misalkan gue baca teori-teori tentang pekerja-pekerja prekariat kayak gitu. Kayak misalkan mereka itu selalu hidup dalam keadaan yang berbahaya. Itu kan sebenarnya suatu konsep ya, itu suatu teori. Nah dari situ tuh itu akan membantu gue untuk melihat apakah pekerja-pekerja di sekitar gue ini hidupnya prekariat atau enggak kayak gitu. Karena tanpa informasi dari teori itu, gue nggak mungkin tahu dong pekerja-pekerja di sekitar gue ini prekariat atau enggak kan kayak gitu. Nah cuma dia itu tidak berpikir secara deduktif. Nah, walaupun awal mulanya sama, dalam prosesnya kita berbeda. Jadi dalam riset kualitatif itu dia itu kalau data berbeda dengan teori, data itu yang selalu menang. Jadi asumsi dasar dalam riset kualitatif adalah kehidupan sosial itu selalu bergerak. Jadi kehidupan sosial itu nggak sama, setiap hari itu akan selalu berbeda. Jadi data itu akan selalu menang atas suatu teori, karena teori itu kan ada suatu abstraksi, sementara data itu adalah suatu hal yang empiris. Jadi hal yang empiris ini akan selalu menang, dan jadinya seorang peneliti itu harus bolak-balik antara data dengan teori. Nah, maksudnya gimana? Boleh di next lagi? Oke. Jadi
logikanya itu tidak terstruktur rapih seperti logika dalam penelitian kuantitatif. Jadi kayak yang gue bilang, dia akan mulai dari suatu teori, lalu dia akan menghasilkan suatu hipotesis. Ya, beberapa orang ada yang nyebutnya hipotesis, beberapa orang ada yang nyebutnya research problems. Tapi pada dasarnya itu dua hal yang sama. Jadi research problems itu adalah argumen awal. Jadi ketika sebelum kita turun ke lapangan, kita tuh biasanya punya argumen awal dulu. Jadi kalau misalkan kayak balik lagi ke contoh pekerja-pekerja prekariat, jadi setelah gue baca-baca soal pekerja prekariat dan lain-lainnya, gue akhirnya punya argumen kalau misalkan pekerja-pekerja di Jakarta adalah pekerja-pekerja yang prekariat karena dia itu tidak mempunyai payung hukum yang apa istilahnya tuh menjamin kehidupan mereka. Jadi kayak nggak ada jaminan sosial dan lain-lainnya misalkan kayak gitu. Itu kan adalah suatu argumen yang kemudian akan gue uji. Sebenarnya kayak gitu nggak sih dalam realitanya, dalam kehidupan orang-orang pekerja prekariat ini, apakah mereka benar-benar tidak ada jaminan sosial? Itu kan, atau mungkin mereka punya bentuk jaminan sosial yang lain, mungkin jaminan sosial dalam bentuk kerabat atau semacamnya. Mungkin kayak oke, dalam segi hukum memang nggak ada. Cuma apakah itu bisa dibilang benar-benar tidak mempunyai jaminan? Itu kan berbeda lagi gitu. Jadi dia berpikirnya tuh selalu induktif, walaupun kita mulai dari suatu teori. Jadi bermula dari suatu teori itu nggak harus selalu dilihat sebagai cara berpikir yang deduktif. Karena itu bisa juga berpikir secara induktif, asalkan dia tidak terpaku oleh teori yang digunakan di awal. Oke, boleh lanjut lagi? Nah, jadi ini kurang lebih skemanya kayak gini. Jadi kita mulai dari satu teori dari yang atas, lalu kita masuk ke foreshadowed problems atau konsep-konsep yang bisa problematisasi suatu kehidupan atau suatu realitas. Ya istilahnya nyari keributan lah, gampangnya begitu. Jadi kayak tadi misalkan dari baca teori-teori soal prekariat dan lain-lainnya, lalu kita ngelihat nih sekitar kita lihat pekerja-pekerja mereka semua prekariat atau enggak sih, terus akhirnya kita menghasilkan research problems atau argumen awal kita atau hipotesis kita. Nah, habis itu kita menyusun research questions, kita menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi kayak misalkan sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan jaminan sosial? Kayak misalkan kita pakai contoh yang tadi. Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan jaminan sosial? Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan pekerja? Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan precariousness dan lain-lainnya? Itu adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa diteliti lebih dalam lagi. Nah, habis itu setelah itu kita akan koleksi data, nanti metode-metodenya ada banyak, nanti gue akan ngejelasin beberapa. Terus juga habis itu setelah kita data banyak nih, nah data dalam penelitian kualitatif itu nanti akan tersebar-sebar ya, karena nanti ada data yang dari wawancara, observasi, dan lain-lainnya itu tersebar-sebar, nanti harus kita gabungin lah istilahnya gitu. Nah, biasanya ketika kita dalam proses menggabungkan dan menganalisis ini, biasanya kita akan menemukan hal-hal yang nggak kita pikirkan sebelumnya. Itulah kenapa kita balik lagi ke teori. Jadi kalau misalkan kayak pakai contoh yang tadi, awalnya kita punya argumen awal, pekerja prekariat itu nggak punya jaminan sosial karena nggak ada jaminan hukumnya. Nah, lalu kita buat research questions-nya, lalu kita ke lapangan, kita temuin orangnya langsung, kita wawancara, kita observasi. Terus pas kita organizing data kita menemukan kalau ternyata mereka tuh punya jaminan sosial dalam bentuk kekerabatan gitu. Justru jaminan mereka tuh adalah kerabat mereka. Bagaimana kerabat mereka itu selalu memprovide kerabat yang lain dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, itu kan berbeda ya dari argumen awal kita. Argumen awal kita kan soal hukum gitu loh. Nah, jadi kita harus cari lagi nih teori yang ngomong soal kinship atau kekerabatan dan lain-lainnya. Lalu kita akan melahirkan suatu problem foreshadowed problems lagi. Jadi mungkin kayak kerabat adalah orang yang selalu care dengan orang lain dan lain-lainnya. Kerabat itu terbangun dari caring relations dan lain-lainnya. Nanti muncul lagi hipotesisnya atau research problemsnya. Jadi dia akan selalu berputar-putar seperti itu. Cuma berputarnya akan selalu ke depan. Jadi kita berprogres kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, di sini udah masuk ke beberapa metode. Nah, metode yang awal tuh pertama adalah interview atau wawancara. Ini yang salah satu yang paling gampang. Jadi ya interview itu apa ya, jelas ya bertanya dan mendapatkan jawaban kayak gitu kan. Nah, tapi dalam penelitian kualitatif wawancara itu dia tuh longgar. Longgar maksudnya gimana? Jadi kita nggak harus selalu formal kayak wawancara kerja atau semacamnya. Jadi
dia itu bisa kayak sekedar ngobrol aja. Jadi kayak kalau misalkan kita lagi di lapangan, terus kita ngobrol sama orang, kayak ketemu sama orang di jalan gitu kan, terus kayak ngobrol-ngobrol, itu sebenarnya adalah suatu data tersendiri dalam penelitian kualitatif kayak gitu. Nah, terus juga pertanyaannya itu adalah open ended. Jadi open ended tuh dia kita membiarkan wawancara itu yang kita wawancarai itu untuk jawab sesuka hati mereka lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya, Mas kenapa sih minum kopinya tuh nggak suka di kafe gitu, sukanya di warkop kayak gitu kan. Nah, ya udah biarin aja dia cerita gitu kan, kayak iya dulu saya pernah minum di kafe jadi mual, nggak mau lagi saya kayak gitu kan. Ya udah biarin aja dia cerita apa sesuka hati mereka kayak gitu. Nah, habis itu karena kita mau membiarkan yang kita wawancarai itu untuk bisa mengeluarkan seluruh pengalamannya, ekspresinya, perasaannya dan lain-lainnya, membangun raport itu adalah hal yang krusial. Raport itu apa? Raport itu adalah hubungan baik gitu, kayak istilahnya itu kayak lu baru ketemu teman baru itu kan lu harus kenalan dulu, bikin relasi yang baik dulu kayak gitu. Nah, itu kurang lebih sama di wawancara kualitatif. Sebelum kita bisa nanya hal yang mau kita tanyakan, kita harus bikin hubungan kita tuh enak dulu gitu. Jadi nggak mungkin kan kayak tiba-tiba lu datang ke orang, apalagi kalau topiknya sensitif ya, lu datang ke orang terus lu nanya gaji lu berapa gitu kan gitu agak aneh ya kalau itu kan. Maksudnya kayak lu baru datang ke warung mana atau ke kafe mana, terus habis itu lu ketemu customer di sana terus langsung tanya gajinya berapa mas gitu. Itu kan orang nggak akan mau menjawab hal itu, nggak akan mau ngobrol sama lu gitu. Jadi itu hal yang harus diperhatikan. Jadi biasanya tuh kalau dalam wawancara kualitatif sebelum kita nanya apa yang mau kita tanyakan yang berhubungan dengan penelitian kita, biasanya kita tuh kayak basa-basi dulu. Nanya-nanya dulu kayak, Mas dari mana asalnya? Terus nanya-nanya dulu, Mas kerjanya di mana? Dulu kuliah di mana? Oh, antropologi juga. Wah, saya juga, Mas. Kenal sama si ini nggak gitu. Kayak gitu. Iya, atau minjem korek. Kalau teman-teman yang ngerokok, biasanya tuh minjem korek itu lumayan membantu loh biasanya untuk memulai percakapan kayak gitu. Nah, cuma memang ada saat-saatnya wawancara kualitatif itu harus formal. Biasanya tuh kalau udah berhubungan dengan yang pemerintahan atau organisasi-organisasi yang lebih formal itu, nah biasanya itu wawancaranya itu memang agak lebih formal. Jadi memang ada formal dan informal dalam wawancara kualitatif. Dan juga hal yang perlu diingat dalam wawancara kualitatif adalah bersiaplah untuk bertanya di luar list pertanyaan yang udah kita buat. Jadi terkadang itu informan kita tuh akan mengucapkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, terus bikin kita jadi penasaran kayak gitu. Kayak misalkan kalau kemarin gue di Puncak kan neliti soal kopi ya. Jadi gue tuh punya anggapan awal kalau ada perbedaan antara orang asli Puncak dengan turis kayak gitu kan. Nah terus tapi pas gue wawancara orang di sana, justru dia ngomong kayak enggak kok, ternyata banyak juga orang-orang Puncak itu yang ngopinya tuh di kafe juga. Jadi awalnya tuh gue kira mereka lebih suka kayak di rumah gitu, rumah teman atau di kafe, di warung dan semacamnya. Tapi mereka malah ngomong kayak, oh enggak, banyak kok yang suka ngopi juga di kafe dan lain-lainnya kayak gitu. Terus akhirnya gue tanya kan, gue keluar dari list pertanyaan gue, akhirnya gue tanya gitu, kok bisa mas dianya kerjanya di sukanya minumnya di kafe dan lain-lainnya. Iya, karena dulu saya sempat di Jakarta berapa tahun, emang kalau di Jakarta tuh sukanya di kafe dan lain-lainnya. Nah itu kan informasi yang baru gitu loh. Ternyata ada segmentasi di orang lokal Puncaknya itu sendiri gitu. Jadi harus selalu bersiap-siap untuk menemukan hal-hal yang nggak diduga sebelumnya kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh dari penelitian gue yang kemarin. Ini yang gue kasih stabilo, itu adalah jawaban-jawaban dari informan gue yang gue wawancarai. Ya, ini sebenarnya kayak gambaran aja sih gitu loh. Kalau misalkan wawancara kualitatif tuh agak luas gitu, maksudnya agak longgar. Jadi kayak misalkan di sini dia ngomong kayak tahu kerjanya dari sepupunya, terus ternyata dia pernah putus sekolah, atau ternyata ini si Kak Hani ini dia ngomong kayak lebih suka minum kopi karena
atmosfer dan suasananya dan lain-lainnya kayak gitu. Terus juga kalau yang di sebelah kanan ini juga ada banyak kayak ternyata ini gue ngomong sama barista di sana, dia ngomong kayak iya nggak suka di kafe karena banyak turisnya dan lain-lainnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kayak dia memasukkan perasaan dia kan sebenarnya, dia memasukkan perasaan dia soal soal realita yang ada, dalam hal ini realita soal kopi gitu. Nah jadinya dia itu memang longgar banget kan di situ tuh kalian tuh bisa jalan kemana-mana sebenarnya. Mau bahas soal turisnya, mau bahas soal pengalaman si masnya dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi selalu bersiap-siap lah. Keep your mind open aja sih intinya gitu. Boleh lanjut? Nah, habis itu ada observation. Nah, observation ini dia juga salah satu yang paling populer dan cukup gampang untuk dilakukan. Karena pada dasarnya hanyalah melihat apa yang terjadi di lapangan. Cuma penting untuk diperhatikan, penting untuk sensitif ya gitu. Jadi sensitif untuk melihat hal-hal yang kelihatannya tuh kayak udah umum banget, cuma kayak itu terkadang tuh penting gitu. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman ke mana gitu kan, biasanya tuh banyak tuh iklan-iklan rokok gitu kan, iklan rokok di warung-warung atau semacamnya. Nah, itu kan adalah hal-hal yang diobservasikan. Nah, teman-teman harus bertanya kenapa sih banyak iklan rokok dan lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya fungsi dari observasi. Dia itu memberikan apa istilahnya itu pijakan awal untuk bertanya gitu loh. Jadi kayak ngelihat hal-hal yang ini kalau konteksnya meneliti di Indonesia sih ya, karena kita udah terbiasa banget ngelihat hal-hal yang kita lihat. Cuma harus terus dipertanyakan kayak gitu. Jadi dia tuh penting untuk feel the field. Jadi lapangannya itu harus teman-teman rasakan gitu. Jangan cuma sekedar ada di situ aja terus ngelihat kayak gini-gini aja. Kalian harus bisa merasakan kalau lapangannya itu terbentuk pasti ada ceritanya. Nah, kalian teman-teman harus bisa merasakan itu dengan bertanya kenapa dan kenapa kayak gitu. Jadi itu banyak informasi-informasi yang sebenarnya tidak diujarkan. Kayak tadi misalkan kayak banyak iklan rokok dan lain-lainnya ya. Siapa yang mau menjelaskan itu kan sebenarnya. Kayak misalkan lagi jalan di kota mana, terus tiba-tiba ada orang ngomong, itu ada iklan rokok, nggak bakal ada orang ngomong kayak gitu kan. Karena itu hal yang udah biasa dilihat. Tapi teman-teman sebagai peneliti harus sensitif ketika mengobservasi hal itu. Jadi harus bisa mencari tahu bahwa ada informasi-informasi yang tidak diujarkan sebenarnya. Dan nanti itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan untuk yang bisa diteliti lebih dalam, bisa untuk jadi bahan-bahan penelitian wawancara lainnya dan seterusnya kayak gitu. Oke, boleh dilanjut. Ini ada contoh-contoh aja. Kayak misalkan di sini di kafe lagi sebenarnya itu kayak banyak plat nomor B kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang udah sering kita lihat kayak gitu, apalagi kalau kita ke puncak gitu. Cuma teman-teman harus bertanya gitu loh, kenapa sih plat nomornya kebanyakan B, kenapa nggak F kayak gitu. Terus juga di tempatnya tuh kayak kafenya itu gabung sama tempat turis kayak gitu. Jadi di kafe yang gue datangin ini dia tuh banyak dia tuh gabung sama tempat parasutan kayak gitu. Ya kalau misalkan teman-teman orang puncak mungkin udah biasa kali ya. Cuma kan itu menjadi pertanyaan tersendiri, kenapa sih kebanyakan kafe di sini tuh gabung sama tempat-tempat turis? Apa sih sebenarnya yang mau mereka jual dan lain-lainnya kayak gitu. Itu adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita teliti lebih jauh lagi kayak gitu. Dan itulah fungsi dari observasi yang tadi gue bilang. Oke, boleh dilanjut lagi? Aku bungkus 2 ya. Bisa. Iya. Oke, lanjut lagi. Di situ ada FGD. Jujur FGD itu adalah hal yang belum pernah gue lakukan untuk meneliti ya. Cuma untuk berpartisipasi dalam FGD itu pernah. Cuma ya FGD itu pada dasarnya adalah bentuk lain dari wawancara. Cuma istilahnya itu wawancaranya itu bareng-bareng lah gitu. Jadi nggak satu orang. Jadi FGD itu ya pada dasarnya adalah ketika peneliti itu mengenalkan suatu topik untuk kemudian didiskusikan oleh orang-orangnya. Nah biasanya FGD itu terbagi menjadi 2, ada yang structured dan unstructured. Jadi ya kalau yang structured itu kayak udah dipastiin banget. Jadi kayak setiap orang itu akan ditanya-tanya, menurut kamu ini apa, menurut kamu ini apa, menurut kamu ini apa, dan lain-lainnya. Cuma ada juga yang unstructured gitu. Jadi kalau unstructured tuh ya istilahnya kayak benar kayak yang Dika bilang gitu, kayak ngerumpi aja. Jadi kayak misalkan gue sebagai peneliti gue nanya, menurut lu
kapitalisme gimana sih gitu loh. Ya udah mereka ngobrol-ngobrolin aja gitu kan. Nah, biasanya tuh kalau dalam penelitian ilmu sosial memang biasanya unstructured karena itu jadi kelihatan proses manusia itu berinteraksi dan menghasilkan suatu jawaban. Jadi biasanya kalau penelitian ilmu sosial itu memang unstructured. Cuma kalau penelitian yang lebih ada agendanya itu biasanya lebih structured. Kayak misalkan teman-teman pernah FGD BEM misalkan kayak ada divisi ini lagi TW-TW dan semacamnya. Itu biasanya lebih structured karena mereka ada agenda tersendiri. Jadi dia emang perlu banget jawaban, bukan perlu melihat proses gitu. Cuma kalau dalam penelitian ilmu sosial itu biasanya yang dilihat memang prosesnya kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, terus setelah datanya banyak nih dari interview, observasi, FGD dan lainnya, apa sih yang harus kita lakukan dan lain-lainnya gitu. Ya, salah satu langkah awalnya adalah kita mengcoding. Nah, coding ini apa? Coding itu bukan programming ya, cuma coding itu adalah membuat kode dari data-data yang kita punya. Nah, jadi itu tuh sebenarnya coding ini kita lakukan untuk mempermudah kita ngelihat data kita, karena data riset kualitatif tuh bakal berantakan banget teman-teman. Kayak si orang ini ngomong A, tiba-tiba si B ngomongnya beda lagi, berlawanan dan lain-lainnya, itu bakal pusing kalau nggak diorganisir secara baik. Nah, jadi harus di-coding, harus dibikin kode. Nah, ada 3 tahapan dalam coding. Yang pertama tuh open coding. Open coding itu kita nyari kata kunci pada dasarnya. Jadi ada beberapa tekniknya, cuma yang paling sering dilakukan adalah namanya in vivo. In vivo itu adalah berarti kita menggunakan bahasa yang digunakan oleh informan kita. Jadi misalkan kalau ngomongin soal kopi tadi, misalkan ternyata banyak loh orang-orang di puncak itu ngomong kalau soal suasana, pemandangan. Oh, berarti itu adalah kata kunci tersendiri gitu kan. Itu bisa kita jadikan coding gitu. Jadi kode tersendiri. Nah, habis itu kita masuk ke axial coding. Axial coding itu udah kita lihat kesamaan antara kode-kode yang lain. Misalkan kayak yang satu ngomongnya atmosfer, yang satu ngomongnya pemandangan, yang satu ngomongnya suasana. Itu sebenarnya bisa nggak sih kita gabungkan dalam satu kode yang sama kayak gitu? Oh, ternyata bisa kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan axial coding. Jadi kita udah mulai bikin hierarkinya lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, habis itu ada selective coding. Kalau selective coding ini udah mulai kita bikin kode baru lagi, cuma udah harus kita sesuaiin sama tema penelitian kita. Ini ada contohnya, boleh di next. Nah, ya, jadi di sini. Oh, ini gue mulai dari selective coding ya, harusnya dari open coding dulu. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah selective coding. Jadi di sini topik penelitiannya itu adalah soal IKN dan indigenitas. Nah, jadi di sini tuh yang paling atas itu udah disesuaikan dengan topiknya. Jadi itu coding-coding yang dirasa udah sesuai dengan topik yang kita bawa. Nah, habis itu di dalam situ masih ada lagi tuh, kita ke foto yang ke bawah, masih ada lagi kayak di respons terhadap IKN, nanti di situ ada konflik sosial, lalu ada harapan-harapan, rasa khawatir, rasa kecewa, dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi itu udah mulai digabung-gabungin lagi. Nah, kalau yang open codingnya, boleh di next. Nah, kalau yang di open codingnya itu dia lebih berantakan sih sebenarnya bisa dibilang. Jadi kayak misalkan kayak gini, kedatangan pendatang menyebabkan konflik, intervensi tentara bersenjata di wilayah IKN untuk pengamanan. Jadi kayak kayak lebih spesifik kayak gitu. Biasanya kalau yang open coding itu lebih spesifik, axial coding dia agak general, terus kalau ada selective coding itu dia udah yang paling general kodenya kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, jadinya memang riset kualitatif itu berfokus pada konseptualisasi. Nah, konseptualisasi di sini bukan yang berarti bikin konsep, literally konsep yang bisa dipakai buat peneliti-peneliti lainnya, enggak gitu. Cuma maksudnya kayak kita tuh dari data yang kita punya, kita tuh membayangkan bentuk abstraknya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak misalkan konseptualisasi itu bukan berarti kita harus bikin konsep baru ya. Cuma kayak bagaimana sih data ini kita abstraksikan. Jadi kita bisa pakai konsep-konsep yang udah ada juga sebenarnya. Kayak misalkan gue di puncak itu merasa kalau ternyata kopi itu menjadi semacam suatu simbol, kalau bahasa antropologinya itu simbol Geertzian kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya gue sudah menggunakan konsep yang ada gitu loh. Cuma itu gue dapatkan dari data yang sudah
data yang gue data yang gue dapatkan sendiri di lapangan kayak gitu. Jadi itu intinya. Jadi kita berpikir secara induktif kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, langsung lanjut aja. Nah, tapi kan di situ kelihatannya kayak semuanya harus turun lapangan mulu gitu loh. Karena kan itu kayak berhubungan dengan ketemu orang, mau observasi sekitar dan lain-lainnya. Ada nggak sih riset kualitatif yang nggak harus ketemu orang? Ada. Nah, yang ada banyak sebenarnya, cuma di sini gue akan sebutkan beberapa. Yang pertama ada content analysis. Jadi kalau content analysis itu ya kita mencoba mengidentifikasi konten dalam suatu media biasanya. Jadi kayak misalkan dari koran atau video atau artikel-artikel online dan semacam-macamnya, itu bisa kita analisis kontennya. Jadi cara yang paling umum dalam konten analisis itu biasanya ya kita cari kata kuncinya. Jadi kata apa sih yang paling sering keluar di analisis di konten ini, di suatu media ini. Jadinya biasanya itu nanti akan kelihatan lah, oh dia kontennya tuh ngomongin soal ini kayak gitu. Nah, kalau semiotik itu berhubungan dengan simbol dan makna. Semiotik ini sebenarnya banyak dikritik ya, karena kesannya tuh kayak ngawang-ngawang dan sesuka hati. Cuma pada dasarnya dia tuh mencoba mengetahui kenapa sih sesuatu itu tuh dilambangkan seperti ini kayak gitu. Jadi ada contoh nggak ya? Oh, ada ini. Jadi kayak misalkan ini kan ada kayak semacam apa istilahnya ya? Bukan buklet sih, cuma yang sebutnya buklet lah, tentang mencegah kekerasan seksual di bikun. Ada berbagai macam gambar kan di sini, kayak ada gambar ini, ada gambar ini dan lainnya. Terus kita kalau dalam semiotik itu akan ditanya gitu, gambar ini itu maknanya apa gitu. Nanti ada berbagai macam metode analisisnya dan lain-lainnya yang gue sendiri juga sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget sih, karena semiotik itu nggak terlalu diajarin kalau di gue. Coba biasanya mungkin teman-teman dari sastra biasanya bisa belajar semiotik gitu. Nah, habis itu ada discourse analysis. Discourse analysis ini ya analisis wacana. Jadi wacana itu adalah kumpulan-kumpulan pernyataan dan pengetahuan yang membentuk makna tersendiri. Ya, bahasa yang abstrak banget, cuma pada intinya adalah bagaimana sih bahasa dan juga pernyataan-pernyataan di sekitar kita itu membentuk perilaku kita. Discourse analysis ada banyak jenisnya. Kalau biasanya yang paling terkenal tuh critical discourse analysis, terutama yang Foucauldian discourse analysis dan semacamnya. Itu yang paling terkenal biasanya dan paling sering dipakai juga. Nah, terus ada yang terakhir ada hermeneutika. Jadi hermeneutika itu dia mencoba memahami suatu hal dengan melihat konteksnya. Biasanya tuh paling sering ini juga dalam teks dalam analisis teks. Jadi misalkan teman-teman mau tahu kalau Shakespeare itu pakai kata God misalkan Shakespeare menggunakan kata God, itu maknanya apa sih? Nah, teman-teman tuh harus baca seluruh nggak seluruhnya juga sih, cuma kalau bisa tuh membaca banyak tulisan-tulisan Shakespeare, dan juga teman-teman harus tahu bagaimana kata God itu digunakan dalam konteks sosial Shakespeare hidup kayak gitu. Jadi Shakespeare kan hidup kayak sekitar abad 16, 15, gue agak lupa. Cuma kayak ya di abad-abad segitulah. Teman-teman harus cari tahu bagaimana sih kata God itu digunakan di abad itu, dan bagaimana itu mempengaruhi Shakespeare dalam menuliskan kata itu. Jadi kayak itu hermeneutik itu biasanya gitu. Ini sebenarnya gue ada contoh UAS, bisa diklik nggak, Feli? Sorry. Sebentar, sepertinya nggak bisa. Oh, Atau, iya. Oke, berarti nanti aja. Jadi di situ gue ada contoh UAS gue itu pakai discourse analysis. Jadi di situ gue mencoba menganalisis wacana yang ada di Twitter soal kesehatan. Jadi bagaimana sih wacana-wacana atau pernyataan-pernyataan soal kesehatan itu tuh mempengaruhi orang dalam melihat kesehatan itu sendiri kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke, boleh di next nih, kayak habis ini udah deh harusnya. Oke, udah. Ya jadi ya riset kualitatif itu memang kayak yang gue bilang tadi, kayak nggak terlalu banyak aturannya. Dia itu tuh kayak memang sebebas kalian mau bagaimana menjalankan penelitian kalian kayak gitu. Jadi ya memang in short itu expect the unexpected dalam penelitian kualitatif. Jadi mungkin kurang lebih itu dulu dari yang bisa gue sampaikan. Nanti mungkin kita selanjutnya bisa di sesi tanya jawab aja. Thank you.